Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari Siti Nur Silvasari, Siti Nur Salihah, dan Nur Hadiaksah. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu perkembangan tegangan tinggi DC. Baik, sebelumnya saya Siti Nur Silvasari. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan video presentasi saya dikarenakan saya sedang sakit. Pembangkit tegangan tinggi DC umumnya banyak digunakan dalam fisika terapan seperti instrumen dalam bidang nuklir, peralatan elektromedik, Peralatan industri, presipitat dan penyaringan gas buang di pembangkit listrik, industri semen, pengecetan elektrostatik, dan pelapisan serbuk atau elektronika komunikasi disebut televisi. Kebutuhan bentuk tegangan, tingkat tegangan, dan besar arus serta kestabilan dari pembangkit tegangan tinggi tersebut akan berbeda. Pada umumnya, pembangkitan tegangan tinggi searah dilakukan dengan penyaraan tegangan tinggi bolak-balik melalui dioda. Kemudian dapat dilipat gandakan tingginya. Sedangkan generator elektrostatis sangat jarang digunakan. Sebagai dioda penyara biasa digunakan bahan selenium, germanium, dan silesium. Dioda selenium memiliki volume yang lebih besar, efisiensi yang rendah, dan kapasitas penyaluran arus yang rendah. Akan tetapi, dioda sedemikian ini dapat menahan tegangan bolak-balik sampai 600 kV tanpa kondensator pengaruh tegangan karena kapasitansinya lapisan dioda yang sangat tinggi. Untuk membangkitkan tegangan tinggi DC, kita membutuhkan dioda yang banyak yang dihubungkan seri karena sebuah dioda hanya digunakan pada tegangan rendah. Hubungan dioda ini dimasukkan ke dalam tabung dan diisolasi oleh minyak sebagai pendingin. Dari kedua tipe di atas mempunyai perbedaan, yaitu pada dioda terjadi drop tegangan yang relatif besar dibandingkan tabung. Keuntungan dioda adalah tidak perlu pemanasan dan langsung dioperasikan. Kemudian pada dioda arus balik masih ada atau sangat kecil, sedangkan pada tabung arus balik nol. Rangkaian paling sederhana untuk membangkitkan tegangan tinggi searah adalah dengan menggunakan penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier. RL adalah resistansi beban dan C adalah kapasitor untuk meratakan tegangan keluaran DC. Selanjutnya, untuk membangkitkan tegangan tinggi searah ada beberapa metode, yaitu 1. Rangkaian Villard, 2. Rangkaian pengganda atau Grenacher, 3. Rangkaian Zimmermann-Schwittke, 4. Rangkaian Cascade Grenacher. Tegangan tinggi arus searah dapat diukur dengan berbagai cara. Yang pertama, pengukuran dengan resistor tegangan tinggi. Arus yang digunakan untuk pengukuran ini harus sangat kecil, yaitu berkisar 1 mA, dikarenakan batas pembebanan pada sumber tegangan serta pemanasan pada resistor ukur. Akan tetapi, arus kecil mudah terganggu oleh arus balat berupa arus bocor dalam bahan isolasi dan permukaan isolasi serta berupa peluahan korona. Konstruksi resistor tegangan tinggi dibentuk dengan menghubungkan elemen-elemen resistor secara seri. Berikutnya, pengukuran dengan menghubungkan seri mikroammeter dengan resistor. Tegangan tinggi DC biasanya diukur dengan menghubungkan tahanan yang sangat tinggi, beberapa ratus mega ohm terhubung seri dengan mikroammeter. Yang ketiga, pengukuran dengan pemakaian pembagi tegangan. Untuk mengukur tegangan arus searah yang tinggi dibutuhkan pembagi tegangan. Alat ini dipakai untuk menurunkan tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah, sehingga dapat disambungkan ke meter atau CRO. Berdasarkan elemen-elemen yang dipakai, pembagi tegangan
Tegangan ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, pembagi tegangan resistif berisi elemen tahanan. Yang kedua, pembagi tegangan kapasitif berisi elemen kapasitor. Yang ketiga, pembagi tahanan campuran antara resistor dan kapasitor. Selanjutnya, teknik perakitan tegangan tinggi DC. Perakitan pembangkit tegangan tinggi DC ini didasari kebutuhan akan tegangan tinggi yang perlu divariasikan dalam pembuatan nanofiber pada sistem elektrospinning. Komponen teknik tegangan tinggi DC terdiri dari dioda IGBT, osilator, driver, dan playback transformator. Tujuan pembuatan perancangan pembangkit tegangan tinggi DC ini agar sistem elektrospinning dapat menghasilkan jaring-jaring benang nanofiber silikon kabrida yang baik dari prekursor polimer polisiler. Selanjutnya, kesimpulan. Pembangkit tegangan tinggi DC umumnya banyak digunakan dalam fisika terapan seperti instrumen dalam bidang nuklir, peralatan industri, dan elektronika komunikasi. Kebutuhan bentuk tegangan, tingkat tegangan dan besar arus serta kestabilan dari pembangkit tegangan tinggi tersebut akan berbeda satu aplikasi dengan yang lainnya. Tegangan tinggi DC banyak digunakan untuk pengujian dan penelitian susunan isolator dengan kapasitansi fungsi seperti kabel dan kapasitor. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai perkembangan tegangan tinggi DC. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.